Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sandoria. Saya berasal dari Universitas Tikes Alifah Padang. Jadi kali ini saya membahas tentang materi korupsi. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang berada di luar rumah maupun di rumah. Saya berharap kalian mengikuti aturan PSBB, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, saya berharap kalian semuanya sehat walafiat. Tidak usah lama lagi, langsung saja kita dalam pembahasan materi, yaitu apa itu korupsi. Pengertian korupsi adalah perilaku atau perbuatan yang tidak jujur di dalamnya, termasuk kejahatan penggelapan serta bentuk tindakan amorilis. Dari segi politik, memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dalam segi sosiologis, memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, namun di segi agama, memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu. Selanjutnya yaitu 7 bentuk korupsi. 1. Seperti kerugian uang negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Bentuk kepentingan dalam pengadaan. 7. Yaitu gratifikasi. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi. Faktor penyebab korupsi ini yaitu terbagi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini yaitu merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Contohnya seperti sifat tamak atau rakus manusia dan gaya hidup konsumtif. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang dimilikinya. Dan gaya hidup konsumtif ini, yaitu pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak ada diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah, yaitu faktor eksternal merupakan pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri perilaku. Seperti faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, faktor organisasi. Selanjutnya yaitu faktor penyebab korupsi dari sudut pandang organisasi. 1. Kurang adanya teladan dari pemimpin. 2. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. 3. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. 4. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. 5. Lemahnya pengawasan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. 1. Kejujuran. 2. Kepedulian. 3. Kemandirian. 4. Kedisiplinan. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Keberanian. 9. Yaitu keadilan. Terakhir yaitu kita akan membahas upaya pemberantasan korupsi. Yaitu salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat, diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintahan dan masyarakat, dan yang terpenting peran mahasiswa sebagai salah satunya yang sangat diharapkan. Baiklah, itu terakhir penjelasan tentang video
korupsi saya pada hari ini. Kepada kakak-kakak, teman-teman, adik-adik yang sudah mendengarkan dan menonton video saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Jika ada kata-kata saya yang salah di dalam video tersebut, mohon dimaafkan. Semoga kita semua diberi kesehatan walafiat. Ya sudah, saya mengakhirinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.